Barreskrim Mabes Polri kembali mengungkap kasus human trafficking jaringan Inilah internasional. 4 pelaku berinisial FB, mulai dari RH, pekerja ilegal AC, dan hingga seorang mempekerjakan perempuan anak di GN. bawah umur. Mereka dibekuk Satuan Reskrim Polresta Samarinda lantaran kedapatan melakukan perdagangan anak di bawah umur. 52%. Kejahatan ini kembali terjadi setelah terungkapnya kasus trafficking sejumlah warga Jawa Barat di Tiongkok. Human trafficking, human itu orang yang human trafficking, manusia jalan. Satu orang bertemu satu orang dan terjadilah kontak. Human adalah manusia. Tracking itu nggak tahu. Human yang tidak tahu mungkin. traffic light itu Bang Jo, manusia Bang Jo. Human trafficking, jual beli manusia. Terus saya dihukum di kamar mandi hampir 24 jam. Tapi setiap 2 jam sekali saya dipanggil. Sekti, kamu masih hidup? Ya, karena aku sudah bisa sedikit-sedikit ngomong pakai bahasa Arab. Kadang aku membantah. Kalau aku membantah, sering tangan itu melayang. Kadang selang gas itu yang melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekti Rohani. Saya tinggal di Dusun Kidulan, RT 24 RW 12, Salamrejo, Sentulu, Kulon Progo. Saya beragama Islam. Tanggal lahir saya 28 bulan Juni 1975. Saya menjadi TKW di Saudi Arabia kurang lebih selama 4 tahun. Saya berkeinginan untuk pergi ke luar negeri karena saya melihat ada tetangga yang sukses, yang hanya selama 2 tahun kok bisa membangun rumah beserta isinya, beserta membeli 2 buah sepeda motor yang masih baru. Nah, itulah yang mendorong saya untuk secepatnya angkat kaki dari Indonesia untuk terbang ke luar negeri. Saya berangkat tahun 1998 di akhir tahun sekitaran bulan Oktober. Selama 4 tahun di Saudi, saya bermodal KTP beserta izin daripada orang tua dan suami. Namun saya nggak tahu, ternyata alamat yang berada di paspor itu dipalsukan. Tapi saya tetap ingin berangkat karena tekad saya sudah bulat untuk bisa membuat ekonomi di keluarga itu sedikit meningkat, walaupun tidak seperti orang-orang yang pergi ke luar negeri tapi tidak di Saudi. Selama di Saudi saya mendapatkan 3 majikan. Majikan yang pertama dan ketiga, mereka baik, bahkan menganggap saya sebagai anggota keluarga atau saudara sendiri. Tapi di majikan yang kedua
saya diperlakukan dengan tidak manusiawi. Hari pertama belum apa-apa, masuk rumah sudah disuruh ngepel, sudah disuruh nyuci, sudah disuruh bekerja tanpa dikasih minum apapun. Itu baru masuk rumah. Saya juga kaget, kok jauh sekali berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin saya benar-benar diperlakukan secara manusiawi. Kalau di sini saya kok diperlakukan seperti ini. Apakah aku akan betah sampai habis kontrak selama 2 tahun di sini ataukah tidak? Tapi seiring berjalannya waktu, di situ aku makan dikasih sisa, pakaian nggak dikasih, tiap hari diomelin. Cuma karena aku sudah bisa sedikit-sedikit ngomong pakai bahasa Arab, kadang aku membantah. Kalau aku membantah, sering tangan itu melayang. Setiap 2 jam saya dipanggil, "Sekti, kamu masih hidup?" Ya. Itu hampir 24 jam. Dan yang menjadi saya takut itu di dalam keran kamar mandi itu dihidupkan airnya, sehingga di bawah itu seperti banjir. Saya udah kedinginan, lapar. Kalau haus saya bisa minum dari air keran itu. Terus saya naik di wastafel, saya nongkrong seperti anak muda itu, bayangin pokoknya kalau di dusun itu seperti itulah. Saya nongkrong di wastafel sambil berpegangan besi yang untuk saluran air. Itu saya tidur di situ. Saya udah lemes, sudah nggak bisa jawab pertanyaan yang dari luar. Akhirnya anak dari majikan yang masih SMA itu marah-marah sama orang tuanya. Itu kalau mati, itu nanti mayatnya mau dibuang kemana Pak Bu? Itu malah kalau sampai ketahuan orang-orang di luar, nanti kalian berdua itu yang akan kena hukuman di sini. Kalian juga akan mati. Terus anaknya yang mendobrak pintu, saya udah nggak mampu untuk menjawab semua pertanyaan. Terakhir kemarin sebelum pandemi ini merebak di wilayah Indonesia sekitar tahun 2020 awal ya, pandemi itu dinyatakan masuk kan Maret 2020. Nah ini ceritanya warga saya yang bernama Butumiem ini kemarin dulu dibawa oleh kita nggak tahu, namun Butumiem ini tahu-tahu ada di Malaysia. Di Malaysia kita tahunya dari media sosial berupa Facebook. Nah dari Facebook ini dilaporkan oleh seorang istri dari seorang polisi kerajaan Malaysia menyatakan bahwa Ibu Tumiem ini ada di Malaysia. Ya. Kemudian dari Facebook ini ditanggapi oleh Pak Dukuh Ngerandu dan menyatakan bahwa itu betul memang warga beliau yang kemarin dulu warganya menyatakan hilang. Dan akhirnya tahulah kita bahwa ternyata kita ada warga kita yang berada di Malaysia namun tidak melalui jalur resmi. Jadi ya yang saya lihat ini teman-teman yang pada bekerja ke luar negeri itu pindah domisili. Iya. Gitu. Kemarin yang kita temukan juga sama. Yang belum lama ini mau memproses juga yang hal yang sama, dia pindah domisili. Yang kemarin meninggal di negara ke Singapura itu, yang Kulon Progo juga itu juga ke sana ke pindah domisili ke Kebumen. Kemudian yang ini juga pindah ke Purworejo. Bantul pindah ke Bantul itu Gunung Kidul biasanya Klaten, daerah-daerah kayak gitu. Kemudian Bantul juga mungkin kalau nggak ngulon ya Sengetan kayak gitu. Tapi yang Sleman malah nggak terlalu. Itu yang kita lihat ya, petanya seperti itu. Nah terus kaitannya dengan hal-hal seperti ini jelas nggak mungkin secara hukum kita orang Yojo untuk memproses teman-teman
secara hukum ya, yang mendapatkan perlakuan seperti itu dalam dia bekerja, kuwi ra iso karena posisinya di KTP-ne ngendi. Gitu. Oknum-oknum yang nakal itu yang memalsukan dokumen kita, dan itu bisa fatal akibatnya. Kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di luar negeri, misalnya kecelakaan atau bahkan sampai meninggal dunia, itu terus mayat akan dikirim kemana? Kalau dokumen kita palsu, alamat kita palsu, itu ada bahkan banyak yang jenazah yang nyasar karena dokumennya palsu. Orangnya itu aslinya mungkin di daerah Bantul, tapi dokumennya itu tertulis di daerah Subang atau di Tegal atau di mana, ya mayat itu akan dikirim ke sana di alamat yang tertulis. Dan saya pun juga ada dokumen yang dipalsukan karena alamat tempat tinggal orang tua saya itu di daerah Subang, Jawa Barat. Seandainya hal yang tidak kita inginkan, misalnya saya meninggal dunia di luar, terus mayat saya akan dikirim ke Subang. Lah, kan ada mayat yang bingung, nggak cuma Ayu Ting Ting kan yang bingung karena alamat palsu. Seperti itu, maka kita harus jeli, teliti, dan juga cerdik untuk kita bisa melangkah dengan pasti untuk bisa meraih cita-cita kita yang kita idam-idamkan dan yang kita inginkan. Belum adanya sinkronisasi dengan sektor atau lembaga lain, dalam hal ini adalah kepolisian, karena pada saat pekerja ini mau mencari SKCK, ini alasannya adalah untuk mencari pekerjaan, bukan bekerja mau kemana enggak. Dan seterusnya pihak kepolisian ini nanti akan mengeluarkan SKCK juga tidak ada pemberitahuan ke pemerintah Kalurahan, sehingga harapannya ke depan kami sebisa mungkin ada sinkronisasi data sehingga tinggal klik dengan nickname ataupun nomor induk kependudukan, kita akan menjadi tahu si A, si B, si C ini kemana dan kemana. Saya kira demikian. Jadi perlu kami sampaikan bahwa seorang calon pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri itu harus memenuhi syarat secara umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa seseorang menjadi pekerja migran Indonesia itu harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah umurnya minimal 18 tahun, terus dia juga memiliki kompetensi, harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat. Terus yang keempat, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta harus memiliki dokumen sesuai yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 18. Penghasilan saya selama pergi merantau ke luar negeri yang berwujud uang sekitaran 90 juta kalau dikuruskan menjadi rupiah. Belum lagi yang berupa perhiasan itu yang saya nggak bisa menghitung berapa rupiah karena saya menjual. Kalau saya butuh, saya baru jual, dan untuk cukup untuk kebutuhan itu saya nggak nyatet. Untuk nominal keseluruhan itu sulit sekali kalau dikalkulasi ke rupiah. Mungkin bisa lebih dari 150 jutaan kalau sama yang hadiah-hadiah itu. Tapi yang pasti dan yang jelas yang berwujud uang itu kisaran 90 yang cukup untuk membuat rumah itu pun nggak nyampe 30 juta dulu. Akibat dari seorang ibu yang pergi ke luar negeri yang meninggalkan seorang anak yang masih kecil,
kepada anak itu kan masih usia yang seharusnya mendapatkan bimbingan, kasih sayang, juga arahan dari seorang ibu, tapi tidak didapatkan oleh seorang anak. Dan anak itu sepertinya jauh dari saya, karena bukan berarti jauh letaknya, cuman dari hatinya, dari rasanya itu jauh, karena dari kecil nggak mendapatkan kasih sayang dari saya. Sehingga saya pulang itu anak saya nggak kenal dengan saya hanya ingin menggendong, ingin memegang, ingin memeluknya pun dia nggak mau, dia meronta, dia menangis takut. Dan itu saya alami hampir sampai 4 bulan. Itu cuma ingin menggendong anak saya sendiri, anak kandung saya sendiri. Malahan memanggil saya itu bule, dan memanggil adik saya itu mama. Saya seperti kehilangan seorang anak. Walaupun sebenarnya anak itu ada di depan saya. Anak itu setiap hari saya yang nyuapin, saya yang mandiin. Cuman rasanya itu jauh. Anak saya itu kemana? Sampai dia itu sekarang udah besar, sudah punya istri, punya anak, tapi nggak kewulu dengan saya, nggak lulut dengan saya, malah lulut dengan neneknya, lulut dengan kakeknya, seolah-olah kakek neneknya itu mengganti orang tua. Dan itu sungguh-sungguh bukan hanya cerita, bukan hanya katanya, tapi kenyataannya seperti itu. Dan untuk anak saya yang kedua, memang sampai besar itu selalu saya sendiri yang mengasuhnya, saya sendiri yang membimbingnya, kasih sayang selalu tercurah dengan penuh. Hampir-hampir kasih sayang itu sepertinya cuma tercurah untuk anak saya yang kedua. Dan dari pola pikir si anak pun berbeda. Anak yang kedua, anak yang pertama dan yang kedua itu berbeda jauh. Kalau anak yang pertama itu keras, sifatnya cuek, sifatnya masa bodoh, egonya terlalu besar. Tapi anak yang kedua yang benar-benar mendapatkan kasih sayang itu dia bisa berhati lembut, dia bisa ngomong, dia bisa bersosialisasi dengan baik, sehingga jelas-jelas perbedaan antara yang full kasih sayang dengan yang kurang kasih sayang. Itu sungguh saya menyesal sekali. Kenapa dulu saya memikirkan bagaimana aku harus memperoleh ini itu. Tapi saya juga gimana kalau saya nggak pergi, saya nggak bekerja, mungkin sampai sekarang pun saya nggak punya rumah sendiri, nggak punya. Mungkin saya masih gompleng atau bahkan ngontrak atau bahkan entah seperti apa, saya juga nggak tahu. Di akhir tahun 2013 dari Mitra Wacana itu door to door untuk mencari TKI Purna dan direkrut di balai desa waktu itu untuk diberi pengarahan dan dikumpulkan supaya para TKI Purna itu mengutarakan keburukan-keburukan ataupun sisi buruknya, sisi negatifnya, dan juga sisi positifnya sebagai TKI Purna. Kita melakukan penelitian soal perdagangan orang gitu ya. Kemudian dari situ ada temuan-temuan Mitra Wacana bahwa ternyata itu banyak sekali, bukan banyak gitu ya, banyak orang yang mengalami human trafficking, terutama juga terindikasi mereka mengalami kekerasan gitu ya. Kemudian
dari temuan itu kita mulai masuk ke komunitas-komunitas untuk melakukan pencegahan. Nah, salah satunya kemudian kita bisa masuk ke desa Salamrejo. Para TKI Purna diperkenalkan dengan yang namanya human trafficking. Apa itu? Kekerasan terhadap perempuan. Human trafficking atau perdagangan orang, begitu kita kan selalu berpikir bahwa orang yang dijual, begitu ya, itu yang disebut dengan human trafficking. Tetapi ternyata human trafficking itu adalah sebuah proses panjang gitu ya, dari bagaimana orang yang akan bekerja itu direkrut, kemudian ditempatkan, kemudian dipekerjakan di suatu wilayah gitu ya. Kuncinya adalah yang disebut dengan human trafficking itu adalah prosesnya yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, di situ ada relasi yang tidak kuasa, yang tidak setara antara calon pekerja dengan orang yang akan mempekerjakan, atau di situ ada kadang-kadang ada orang perantara ya, pekerja dengan yang mencarikan pekerjaan. Nah, ada relasi yang tidak setara. Untuk dirangkum kemudian diberi pendidikan atau pemberdayaan sehingga perempuan itu tidak punya keinginan lagi untuk pergi keluar. Kita lakukan pelatihan, ada workshop, kemudian pembuatan film gitu ya, ini yang baru dilakukan oleh teman-teman muda kita, pembuatan film. Kemudian pendampingan, kita lakukan pendampingan di sana. Dari pertemuan yang di balai desa itu, kemudian Mitra Wacana merekrut kami yang semuanya masih TKI Purna untuk dijadikan sebuah organisasi semacam LSM yang dari bawah itu, untuk diberi pelatihan-pelatihan pendidikan tentang KDRT, tentang apa itu kekerasan, perdagangan manusia dan lain sebagainya, sehingga kami dari TKI Purna itu bisa menularkan nantinya kepada generasi muda supaya tidak ada lagi yang namanya trafficking, dan untuk mengikis keinginan para ibu-ibu atau perempuan untuk pergi ke luar negeri. Dan yang program yang sedang kita rancang itu adalah penguatan ekonomi untuk keluarga, untuk komunitas. P3 Rengganis itu singkatannya adalah Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak Rengganis, yang tepatnya organisasi perempuan yang ada di Desa Salamrejo. P3 Rengganis itu ada awalnya di tahun 2014, itu Mas Ignas dari LSM Mitra Wacana itu mensurvei di Kelurahan Salamrejo itu apakah ada warganya yang pergi ke luar negeri menjadi TKI maupun yang sudah pulang menjadi TKI. Nah, kemudian disurvei lagi apakah ada yang terkena kasus trafficking ataukah tidak. Awalnya anggotanya adalah perempuan-perempuan buruh migran, tapi sampai sekarang alhamdulillah sudah berkembang anggotanya, tidak hanya mantan buruh migran tapi juga ibu-ibu rumah tangga biasa. Kegiatan awal dari P3 Rengganis ini adalah pemahaman tentang trafficking atau perdagangan orang, karena ternyata hampir semua yang menjadi korban trafficking yang ada di Kelurahan Salamrejo ini tidak menyadari apabila dirinya sudah menjadi korban trafficking. Terus lama-kelamaan menjadi setiap bulan itu kan ada diskusi, ada pertemuan rutin. Nah itu isinya biasanya diskusi tentang bermacam-macam isu, misalkan KDRT, ada public speaking, ada parenting, ada tentang perencanaan kegiatan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kita juga melaksanakan kegiatan yang bersama dengan P3A dari kelurahan lainnya, misalnya dari Sentolo, dari Demangrejo, ada yang Kokap, Galur, itu setiap tahunnya itu pasti setidaknya 2 kali ada kegiatan pelatihan bersama, entah di Kelurahan Salamrejo sini ataupun di misalnya di Sentolo. Kegiatan bulannya itu
selain rutin meeting dan diskusi bersama, kita juga membuat ada usaha produk sabun cuci piring sama sabun cuci baju, itu usaha bersama. Kalau kegiatan ekonomi itu semenjak kita bergabung menjadi Rengganis itu ada kegiatan ekonomi yang bersama, itu yang pembuatan sabun itu bersama-sama. Kemudian yang ekonomi mandiri itu kita alhamdulillah sudah mencapai setidaknya satu tujuan awal, bahwa semua anggota Rengganis itu akan menjadi istilahnya perempuan mandiri. Misalkan saja seperti Bu Emi itu sekarang sudah mampu menerima istilahnya pesanan snack. Terus kalau Bu Anis itu juga snack itu setiap harinya, hampir setiap hari itu ada pesanan. Terus kalau saya sendiri, saya ada di membuat sayur mateng. Terus kalau yang paling besar itu Bu Sekti itu dari telur bebek, ada legen, ada jamu-jamu yang bubuk itu, terus masih macam-macam kalau Bu Sekti itu, dan dia sudah punya label sendiri My Pink. Rengganis itu maka tumbuh keberanian saya, tekad saya yang baru untuk memulai langkah yang baru. Dan di situ pula saya mendapatkan wawasan yang banyak sekali, sehingga saya bisa menentukan langkah-langkah yang mesti harus saya kerjakan. Saya menjahit juga kecil-kecilan, mulai berdagang bibit-bibit buah dan bibit-bibit tanaman hias, juga masih eksis dengan membuat telur asin, dan juga legennya masih, walaupun tersendat karena keadaan dan situasi yang masih dibarengi dengan pandemi. Saya dengan linggang kaki dan mantap, saya melangkahkan kaki untuk menapaki hidup yang baru, yang lebih baik dan lebih semangat lagi. Pesan kami untuk anak muda maupun adik-adik kami maupun siapapun saja yang karena P3 Rengganis ini ada kaitannya dengan trafficking atau perdagangan orang, maka harapan kami untuk semua saja yang berniat bekerja baik di luar negeri maupun di dalam negeri itu harus melalui prosedur yang legal dan harus tahu persis kemana tujuan kerjanya, kemana siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan, di mana tempat kerjanya, dan apabila ada masalah itu tahu siapa yang harus dihubungi, dan apabila membutuhkan informasi, Rengganis siap berbagi dengan siapapun juga yang hendak pergi ke luar negeri maupun bekerja dalam. Semangat buat anak muda, semakin hari harus semakin berkarya, dan juga harus hati-hati untuk tidak secepatnya mengambil keputusan yang belum tentu dan belum pasti. Dan juga buat Mitra Wacana, pemerintah desa dan masyarakat tentunya, amati dengan seksama, teliti dengan jeli sebelum langkah kaki maju, supaya di hari nanti kita tidak menyesal.